Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sul Fajriani Indah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah hebat dari SMP Negeri 24 Kendari. Dan sudah bersama saya Ibu Haja Suryani selaku Kepala SMP Negeri 24 Kendari. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya memanggilnya Ibu Haja Suryani saja biar lebih akrab Ibu ya. Oke, Iya. Pertama-tama terima kasih Ibu atas waktunya. Kehadiran saya di sini ingin berbincang-bincang dengan Ibu KS terkait dengan tata cara pengambilan keputusan yang sudah pernah dilaksanakan di SMP Negeri 24 Kendari. Ibu selama ini tentunya mengelola sebuah sekolah seperti SMP Negeri 24 Kendari ini pasti ada masalah-masalah yang timbul ya. Entah itu masalah internal ataupun eksternal, masalah kecil maupun masalah besar. Nah, terkait dengan masalah tersebut, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa persoalan-persoalan atau kasus ini merupakan kasus dilema etika atau kasus bujukan moral, Bu? Terima kasih Ibu Ida atas kesempatan berkunjung ke sekolah kami. Alhamdulillah selama ini saya mengidentifikasi kasus dilema etika dengan mengamati pengamatan situasi di mana terdapat konflik nilai atau kepentingan yang sulit diputuskan. Memang sulit diputuskan di sini. Jadi di sini tanda-tanda seperti ketidaksetujuan secara moral atau adanya konflik antara kebijakan sekolah dengan kepentingan siswa ya. Iya, berarti ini benar-benar dilema bahwa yang satu ketika kita mengambil keputusan yang satu ini benar dan ketika kita memilih yang satu ini juga sebenarnya benar. Ini yang kemudian menjadi dilema ya Bu ya. Iya benar. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan dalam hal pengambilan dilema etika ini? Iya, alhamdulillah. Dalam yang saya lakukan selama ini, karena sekolah saya ini baru berdiri 2 tahun. Oh iya Bu. Teknik yang saya ambil di sini dalam pengambilan keputusan, saya menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Penerapan prinsip ini membantu saya menjalankan pengambilan keputusan secara seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat di sini. Di sini bukan hanya saya mengambil keputusan, tetapi seluruh stakeholder di SMP 24 Kendari itu kita adakan dulu pertemuan bersama guru-guru dan staf. Sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan untuk yang terbaik demi anak didik kita. Oh iya, berarti kalau boleh saya menyimpulkan bahwa langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan itu ada ya Bu ya? Kalau boleh dijelaskan secara rinci seperti apa langkah-langkah yang Bu KS tempuh untuk pengambilan keputusan di masalah dilema etika ini? Ya, alhamdulillah saya mengambil langkah seperti saya menerapkan yaitu langkah-langkah kok yang secara konkret. Secara konkret termasuk identifikasi masalah dulu. Apa masalahnya? Terus saya akan mengumpulkan informasi dan menganalisisnya Bu Indah. Kenapa? Karena dampaknya nanti itu
untuk kepentingan kita bersama. Iya, iya. Kepentingan kita bersama dan kita konsultasikan Bu Indah. Kita konsultasikan di sini dengan tim manajemen yang ada di sekolah Di kami. sekolah. Berarti Termasuk guru BK-nya, oh iya. guru kesiswaannya. Iya. Jadi kita akan dengan pertemuan dengan para stakeholder di SMP Iya. 24 Kendari, kita akan mengambil satu keputusan kebijakan untuk kepentingan anak kita, karena anak kita ini anak bangsa. Iya. Kita ingin melihat dia lebih baik, lebih banyak belajar demi untuk masa depannya Bunda. Tapi tetap dengan mengacu pada aturan-aturan sekolah berarti Iya. Bu KS ya. Iya. Iya. Bu KS, adakah dari langkah-langkah tersebut menurut Bu KS selama ini yang dialami, adakah hal-hal yang efektif begitu? Oh iya, kalau saya menempuh langkah ini efektif nih untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat dan berkualitas begitu. Ya, tetap saya lakukan seperti Ibu itu, Bunda, karena saya menerapkan langkah-langkah konkret ini termasuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dulu informasi. Nah, itu lebih efektif ya. Lebih efektif mengumpulkan informasi. Saya melibatkan para pemangku sekolah. Oh iya, jadi melibatkan termasuk Wakasek gitu ya. Wakaseknya, kesiswaannya, Iya. seluruh personil yang ada di sekolah ini, supaya kita lebih tahu apa yang harus baru kita proses. Iya. Kita Oh iya. proses Benar-benar. kita proses keputusan, memastikan keadilan dan berkelanjutan keputusan yang kami ambil. Karena kita serba ini, kita mau misalnya ada siswa bermasalah. Iya. Jadi kita ambil, kita mau lihat keduanya. Di sisi lain, SMP 24 Kendari itu membutuhkan siswa. Iya, benar Bu. Ya. Di sisi lain juga, kalau ada yang melanggar aturan, kita ingin memperbaiki anak tersebut, sehingga dia tidak melanggar lagi aturannya. Kita berikan kesempatan lah, satu kali, dua kali, baru kita proses secara bersama. Begitu mungkin begitu ya. Jadi tetap mengikuti aturan, tapi tetap juga memberi kesempatan kepada anak yang bersangkutan ya. Oh iya benar. Nah, menarik sekali ini Bu KS, karena memang dua kepentingan ini adalah dua hal yang sebenarnya berat kalau kita ingin memutuskan ya. Di satu sisi ini adalah sekolah baru yang membutuhkan siswa, sehingga kita harus bisa memberi daya tarik seperti apa supaya siswa itu masuk. Tapi di satu sisi kita tetap ingin menegakkan aturan. Nah, ini yang benar-benar kalau menurut saya sangat menarik. Nah, menurut Ibu KS sendiri sepanjang 2 tahun kepemimpinan ini, ada tidak Bu yang menjadi tantangan gitu buat Ibu dalam hal pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini? Ya, salah satu tantangan utama dalam pengambilan keputusan dilema etika ini pun adalah menemukan keseimbangan, antara kepentingan yang berlawanan dan memastikan keadilan. Memastikan keadilan. Seringkali keputusan ini memerlukan pertimbangan. Betul, pertimbangan yang mendalam istilahnya. Seperti terhadap nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Karena setiap ada istilahnya masalah yang intern dalam sekolah, kita akan bahasakan dengan seluruh wakil kepala sekolah. Terus kita mengambil keputusan yang bijak, mencari solusi yang terbaik, sehingga siswa kita tidak merasa tertinggal. Kita menarik dia, memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu sangat bermanfaat. Sangat penting ya buat masa depan. Ada tidak Bu KS tantangan misalnya dari masyarakat atau dari keluarga atau dari orang tua siswa gitu yang benar-benar menjadi permasalahan dilema gitu dalam pengambilan keputusan ini? Ya, alhamdulillah Bu In,
selama ini seperti itu yang kami lakukan. Jika ada siswa yang bermasalah, kami dari kesiswaan, dari BK memanggil dulu orang tuanya, memberikan pemahaman bahwa di sekolah itu siswa kita adalah anak kami. Nah, setelah di rumah, tolong dibimbing anak-anak secara maksimal juga. Seperti kalau bisa seperti apa yang kami lakukan di sekolah. Bukan hanya masalah pendidikan, tetapi etika itu sangat menunjang pendidikan anak-anak ke depan. Iya. Adakah bukan keterbelakangan barangkali Bu Kais ya. Adakah perbedaan strata pendidikan misalnya orang tua dengan kondisi sekolah itu menjadi tantangan ketika kita ingin mengambil keputusan mungkin saat berkomunikasi dengan orang tua gitu. Ya, terkadang juga sih Bu. Oh iya. Tetapi di sinilah kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan kami memberi pemahaman ya. Pemahaman kepada orang tua jika berkunjung. Terkadang kan orang tua datang dengan emosi. Iya, itu yang saya maksud, Bu. Emosi, tetapi dengan dia emosi kita jadi air penenang. Betul. Jangan kita bakar dia dengan luar biasa. Kita mencari bagaimana caranya supaya orang tua ini yang tadinya emosi, Bu Indah, memberikan sedikit apa namanya pemahaman. Betul. Jadi alhamdulillah setelah kami memberikan pemahaman, dia akan merasa, wah, anak saya di SMP 24 Kendari ini benar-benar dibina. Luar biasa, dibina, dicerdaskan. Karena di sini SMP 24 Kendari setiap lomba selalu saya ikutkan. Insya Allah selalu saya ikutkan. Saya tidak berpikir Bu Indah, apakah di sekolah ini kami sekolah baru, tetapi selama kami diundang untuk ada kegiatan lomba, selalu mencoba berpartisipasi ya Bu ya. Pramuka kemarin alhamdulillah cerdas-cermat anak-anak, senang saya ikutkan, baris-baris bahkan sudah dapat jadi anak-anak Masya Allah. Jadi anak-anak selalu diberi ruang. Artinya tidak ada perbedaan sekolah lama dengan sekolah baru, tetap semua punya kesempatan untuk mengambil peran ya, Bu Kais ya. Iya, luar biasa Bu. Kalau seperti itu cara pengambilan keputusannya, adakah Bu jadwal begitu? Misalnya untuk masalah ini gitu, ada tata kelolanya tidak gitu? Misalnya, oh ini hari ini atau dituntaskan pada hari itu? Atau ada proses yang dilalui dulu? Ya, seperti yang saya lakukan di sini, Bunda, dalam beberapa kasus saya menyelesaikan dilema etika di tempat. Maksudnya saya selesaikan dulu, terutama jika keputusan segera diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di sekolah. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, saya menerapkan jadwal yang terstruktur untuk memastikan semua aspek dipertimbangkan dengan cermat, dengan matang Kenapa seperti itu? Agar kalau kasus yang bisa dituntaskan hari itu, kenapa tidak Bunda? Mari kita mencari solusi supaya solusi baik sehingga anak-anak pulang tidak terbebani lagi pikirannya, orang tua juga di rumah tidak terbebani. Jadi kami menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah kami. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi tergantung dengan permasalahannya ya Bu ya. Kalau memang permasalahannya kompleks berarti memang butuh jeda waktu untuk kita bisa menganalisis. Kalau memang permasalahannya tidak terlalu rumit, berarti kita upayakan selesaikan pada saat itu juga, supaya tidak terlalu semakin melebar dan panjang. Baik Bu, dalam hal ini Bu KS, adakah yang membantu Ibu KS sendiri, Bu Kepala Sekolah sendiri dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih
di dalam seseorang yang sering membantu saya dalam mengambil keputusan dilema etika adalah staf Oh, staff ya. stakeholder SMP Negeri 24 Kendari, wakasek saya. Wakasek ya. Dan mereka semua itu punya keahlian, Bu Indah. Oh iya, Jangan heran ya, di SMP 24 Kendari ini sekolah baru tetapi sudah banyak loh apa namanya itu yang bisa memberikan saya sedikit gambaran-gambaran. Misalnya ada masalah UKS bagusnya seperti ini. Oh iya, jadi saya terbawa juga. Betul. Karena keputusan itu bukan saya sendiri yang memutuskan, tetapi saya mendengarkan dulu apa yang bisa kita putuskan, sehingga keputusan terakhir saya ambil bahwa kita harus seperti menjalankannya. Berarti stakeholder yang sudah ditunjuk oleh Ibu KS ini benar-benar adalah orang-orang yang tepat, yang membantu mempermudah penyelesaian kasus atau persoalan dilema etika ini ya, Bu. Nah, Bu KS luar biasa. Satu pertanyaan terakhir dari saya, dari semua yang sudah kita bahas tadi ini, menurut KS pembelajaran apa gitu? Pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman selama ini Ibu KS mengambil keputusan yang bentuknya dilema etika ini? Ya, alhamdulillah saya mengambil dari pengalaman. Iya. Pengalaman ini saya belajar pentingnya keterbukaan terhadap berbagai pandangan. Pandangan dan pendekatan dalam menghadapi dilema etika. Selain itu memperkuat juga komunikasi dan hubungan antara stakeholder. Itu semua merupakan kunci loh keberhasilan. Kunci keberhasilan dalam mengambil keputusan, Bu Indah. Jadi kepekaan lah istilahnya, kepekaan terhadap nilai-nilai moral. Nilai moral dan etika juga menjadi fokus untuk memastikan dan memastikan kebijakan sekolah. Jadi sekolah menselaraskan dengan prinsip-prinsip moral dan kebijakan. Semua itu kita menjadikan di sekolah itu, saya sebagai pimpinan di sini dengan wakasek dan guru-guruku itu saya anggap kami di sini semua bersaudara. Tidak ada perbedaan. Saya hanya sering berpesan kepada teman-teman di sini bahwa kapal kalau tidak ada nahkodanya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kalian adalah pendayung saya adalah nahkoda kalian. Untuk itu teman-teman sangat antusias membantu saya di sekolah ini dan bisa melihat perkembangan sekarang. Iya, Masya Allah. Iya, terima kasih Bu KS, luar biasa. Jadi Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak. Demikian tadi wawancara singkat saya dengan Ibu KS yang luar biasa. Beberapa hal yang bisa kita petik bahwa pengambilan keputusan itu tidak ditentukan oleh pemimpin atau kepala sekolah saja, tapi tentu harus ada kolaborasi, ada kesetaraan, ada keterbukaan, ada kepemimpinan yang luar biasa dari seorang kepala sekolah untuk bisa mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan tetap mengacu kepada aturan yang berlaku tanpa mengesampingkan keadilan dan versus kasihan terhadap kondisi anak-anak bangsa. Sekolah SMP Negeri 24 Kendari adalah sekolah baru yang luar biasa dengan kepemimpinan Ibu Haji Suryani berkembang dengan pesat dan insya Allah kita doakan ke depan akan bisa menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain dalam hal pengambilan kebijakan keputusan yang bentuknya dilema etika yang bisa tetap mempertahankan nilai-nilai namun juga tetap memikirkan masa depan anak-anak bangsa. Demikian wawancara kami. Terima kasih banyak Ibu KS, Ibu Haji Suryani atas waktunya dan sampai jumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan atau wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana Min Pak Bahar ini? Kenapa Min yang shooting kita hilang ini?